Kembali di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, unggahan penyanyi Andin di Twitter tentang seorang ibu yang meminta ganja medis untuk anaknya viral dan mengundang simpati warganet. Meski ganja masih dinyatakan ilegal di Indonesia, DPR mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menanggapi isu ini. Unggahan penyanyi Andin di akun Twitternya mendadak viral dan mengundang simpati warganet. Ia mengunggah foto seorang ibu yang membawa anaknya yang menderita cerebral palsy sambil memegang poster bertuliskan, "Tolong, anakku butuh ganja medis." Momen tersebut diabadikan Andin saat tengah mengikuti Car Free Day di Setara Bundaran HI, Jakarta. Sang ibu yang diketahui bernama Santi kini tengah berjuang untuk anaknya yang mengidap kelainan otak yang sulit diobati. Perawatan yang sejauh ini dinilai efektif adalah dengan terapi minyak biji ganja atau CBD oil. Ibu Santi juga membawa surat yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta izin penggunaan ganja medis untuk pengobatan. Menanggapi aksi Ibu Santi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, undang-undang di Indonesia masih belum memungkinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Namun dia akan mengkoordinasikan isu ini dengan Komisi 9 dan Kementerian Kesehatan. Jadi begini, menurut penelitian di beberapa negara, ganja itu memang bisa dipakai untuk pengobatan atau medis. Nah, namun di Indonesia undang-undangnya kan masih belum memungkinkan, sehingga nanti kita akan coba buat kajiannya, apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan. Nanti kita akan coba koordinasikan dengan Komisi Teknis dan juga Kementerian Kesehatan dan lain-lain pihak agar kita juga bisa kemudian menyikapi hal itu. Demikian. Di banyak negara, ganja masih tergolong sebagai barang ilegal. Namun Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja pada 9 Juni lalu. Tak hanya untuk keperluan medis, ganja bahkan diizinkan untuk kepentingan kuliner. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai usulan penggunaan ganja medis untuk pengobatan, sudah bergabung bersama kami dari Tama S. Langkun, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Mbak April. Baik, Mas Tama bicara soal bagaimana usulan agar ganja ini dilegalkan untuk urusan medis atau pengobatan. Respon Mas Tama seperti apa? Ya, tentu saja kalau dilihat dari sisi regulasi memang saat ini belum ada celah ya, karena memang frasa untuk menggunakan narkoba jenis satu yang mungkin juga diantaranya adalah ganja itu sesuatu yang dilarang. Jadi terapi untuk menggunakan ganja itu sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, tapi tentu saja kalau kita bicara soal undang-undang, tentu dia harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dia juga harus bisa melindungi hak publik. Kalau kita bicara soal hak publik, hak masyarakat, tentu kita akan merujuk pada norma dasarnya, pada Undang-Undang Dasar 45. Di Undang-Undang Dasar 45 itu bicara soal hak untuk sehat, pelayanan kesehatan, itu merupakan hak yang dasar, jadi hak yang tidak bisa juga dikesampingkan. Nah, artinya kalau melihat dengan hal tersebut, tentu saja penyesuaian undang-undang terhadap hak masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu perlu untuk dilakukan. Nah, jadi memang tentu saja dari sisi kemanusiaan kami mendukung bagaimana kemudian ganja tersebut itu bisa digunakan untuk kesehatan. Ya, meskipun kita harus menggarisbawahi juga bahwa saat ini negara kita juga masih terus perang terhadap narkoba. Nah, makanya kemudian ketika kemudian ini diberikan izinnya, kemudian katakanlah dilegalkan, tentu fungsi-fungsi pengawasan ke depan pun juga harus diperkuat lagi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Baik, Mas Tama, kalau bicara soal bagaimana uji materi sudah digugat ke MK begitu, mungkinkah ada celah untuk bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh sebagian masyarakat ini? Ya, kalau kami lihat ya memang ini kan prosesnya masih berjalan. Tentu saja kita berharap keputusan yang adil dari Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Bahwa kemudian memang di banyak negara ketika kita bicara soal ganja itu sesuatu yang dilarang. Tapi ketika dia bicara medis tentu saja perlu ada penyesuaian aturan-aturan. Kalau kita bicara soal normanya kan sebetulnya itu secara eksplisit itu jelas. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009
tentang narkotika itu di bagian penggunaan undi itu juga sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan. Jadi ini perlu untuk ditinjau ulang dan mudah-mudahan koordinasi antara DPR dengan BNN itu kemudian bisa untuk direalisasikan. Jadi ketentuan-ketentuan kami berharap itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu sih yang pertama, Mbak April, terkait dengan judicial review. Oke. Baik, kalau langkah yang harus dilakukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa melegalkan ganja ini untuk urusan medis, apa sih yang bisa dilakukan, Mas Tama? Ya, kalau kita buat semacam pemetaan ya, tentu ada 3 tantangan yang saat ini ada. Tantangan yang pertama tentu saja bicara soal regulasinya, dan ini kemudian sedang diupayakan oleh masyarakat, ada juga misalnya Ibu Santi, kemudian dengan kuasa hukum seingat saya ya, itu sedang mengajukan judicial review. Ya. Kemudian juga dari pihak DPR, Pak Dasko itu sudah koordinasi dengan BNN, mudah-mudahan bisa mendukung ini juga. Tantangan yang kedua tentu saja dari sisi medis, karena argumentasi bagaimana menggunakan obat untuk menggunakan ganja untuk medis kan perlu juga ada penelitian, sehingga ini juga menjadi tanggung jawab bagi Kemenkes ya untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga itu tentu bicara soal norma-norma yang saat ini berlaku. Misalnya soal fatwa pun juga kan penyalahgunaan dan sebagainya masih dianggap sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan sih Pak April. Baik, dan informasinya bahkan sudah 2 tahun uji materi dilayangkan, namun belum ada informasinya begitu. Ya, baru-baru ini juga akhirnya Ma'ruf Amin juga meminta kepada MUI untuk bisa mengeluarkan fatwa terbarunya. Sebenarnya ada kaitannya tidak sih Mas Tama dengan legalitas ganja ini dengan juga penyalahgunaan ganja yang dilakukan di Indonesia? Ya tentu saja ini pasti akan bertalian ya. Satu sisi usaha ini tentu akan menghadapi agenda besar. Agenda besar melawan narkotika, melawan narkoba ini kan sedang dijalankan. Artinya dilarang aja, itu kemudian masih ada peredaran gelapnya, masih ada dampak negatifnya, apalagi kemudian tidak dilarang. Tapi tentu saja ini kita nggak bicara soal bagaimana mengkonsumsi narkoba, tapi bagaimana kemudian ganja itu dimudahkan untuk kebutuhan kesehatan, untuk kebutuhan medis. Ini yang kemudian kita perlu support. Nah, jadi memang tantangannya ada banyak sekali. Selain bicara soal aturan hukum, bicara soal argumentasi medis, ada juga yang soal norma-norma yang berlaku saat ini. Baik, Mas Tama, kita sudah juga terhubung dengan ibu yang selama ini kita ketahui sedang memperjuangkan untuk legalitas dari ganja untuk pengobatan anaknya. Sudah bergabung bersama kami ada Ibu Santi Warastuti. Assalamualaikum Ibu Santi, apa kabar? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Baik. salam kenal semuanya. Salam kenal sehat juga semua. Ibu Santi. Ibu Santi, terima kasih atas waktunya bisa bergabung bersama kami. Ibu Santi, boleh dijelaskan mengapa Ibu membutuhkan ganja medis ini? Jadi Ika itu kan mengalami kondisi cerebral palsy disertai kejang epilepsi. Oke. Kemudian saya melihat Ibu Dwi, ibunya almarhum Musa itu kan melakukan terapi ganja medis ke Australia dengan hasil yang signifikan. Saya pun juga tentu saja berkeinginan untuk membuat anak saya menjadi kondisinya lebih baik. Baik, Ibu Santi, informasi dari mana? Informasi dari mana Ibu mengetahui kalau ganja medis ini merupakan obat untuk penyembuhan dari anak Ibu? Kalau informasi pertama kali saya dapat tahun 2015, Mbak, waktu saya masih tinggal di Denpasar. Oke. Jadi atasan saya itu orang luar mau memberikan pas beliau di luar negeri, beliau menawarkan obat sirup kepada saya, dan di foto itu tertulis kanabis, begitu Mbak. Jadi informasi awal pertama itu yang saya dapat dari beliau itu. Kemudian selanjutnya berkembang setelah saya bertemu Ibu Dwi Pertiwi. Begitu Mbak. Oke, apakah ada hanya ganja medis atau ada alternatif obat lain yang bisa membantu penyembuhan anak Ibu? Jadi begini Mbak, Pika itu minum obat kejang itu sudah 7 tahun. Obat medis 7 tahun.
3 macam obat medis, 3 macam obat kejang. Jadi bukan hal yang sebentar, saya sudah mencoba obat medis, jadi sudah bertahun-tahun. Kemudian saya melihat kok ada alternatif lain buat mengurangi bahkan menghilangkan kejang kepada anak saya, ya karena yang dipakai oleh teman saya yang waktu itu saya lihat perkembangannya bagus adalah ganja medis, ya saya kan berkeinginan juga yang melakukan terapi seperti itu kepada anak saya, Mbak. Oke, baik. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa membuat legalitas dari ganja ini bisa dipergunakan secara medis? Jadi kita udah mengajukan gugatan ke MK itu dari 2020. Oke. Dari 2020 bulan November. Itu sudah 2 tahun kan, Mbak. Jadi Hasilnya? seperti digantung. Hanya tinggal menunggu keputusan aja ini mau bagaimana itu aja, Mbak. Jadi misalnya boleh ya tolong diatur juga regulasinya, diteliti dulu. Alasan terakhir dari MK seperti apa, Ibu? Gimana, Mak? Jadi kita alasan secara langsung saya belum mendapatkan respon langsung dari MK. Tapi kita jadi masih menunggu, Mbak, untuk MK, Mbak. Baik, sudah 2 tahun begitu ya, Bu ya, dan masih menunggu update-nya. Baik, Mas Tama, ada respon terkait apa yang sudah dilalui oleh Bu Santi ini? Ya, hal pertama tentu saja kita harus meletakkan itu sebagai sebuah hak. Ini karena hak dari Ibu Santi sebagai warga negara dan kemudian juga sebagai orang yang memiliki kepentingan terkait dengan medis mengajukan judicial review. Jadi harus kita letakkan sebagai sebuah hak dan harus kita hargai hal itu. Nah, tentu saja harapan ke depan terkait dengan proses ini mungkin juga kita berharap agar MK juga mempercepat prosesnya ya, karena sudah 2 tahun berlarut dan kemudian juga dari sisi kepentingan atau misalnya prinsipal yang mengajukan judicial review adalah orang yang memang berkepentingan langsung. Nah, ini hal pertama tentu saja yang harus kita sama-sama dukung. Jadi kalau kemudian ada pertimbangan secara hukum itu bukan lagi hanya sifatnya opini atau pandangan, tetapi juga putusan MK. Karena kalau putusan MK itu kan sudah dengan pertimbangan yang sebaik-baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentu saja hal ini perlu mendapatkan perhatian dari kementerian. Ketika bicara soal medis, nah tentu rekan-rekan atau pihak-pihak di Kementerian Kesehatan juga harus memberikan jawaban. Apakah kemudian ada riset soal itu, apakah sudah ada upaya untuk bisa menjelaskan secara medis, apakah memang betul-betul bermanfaat dan lain sebagainya. Tentu itu juga menjadi perhatian yang tidak bisa kita lepaskan karena ini kita bicara soal kesehatan dan bicara juga soal hak masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa mengawal sebuah proses karena Bapak Wakil Presiden Pak Maruf Amin itu juga sudah minta fatwa ke MUI karena biar bagaimanapun ketika bicara soal narkotika, bicara soal hal-hal dilarang oleh undang-undang itu juga dilarang oleh agama. Jadi memang jangan sampai ini menimbulkan masalah baru di tataran sosial. Kira-kira begitu, Mbak. Bicara soal kita negara hukum begitu ya, dan memang harus patuh dengan hukum, memang harus mengawal betul bagaimana prosesnya atau proses hukum yang sudah dilalui oleh Bu Santi. Dan seperti apa proses ini sudah berjalan, kita akan bahas itu nanti, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.